Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan masuk matematika peminatan. Materinya adalah vektor. Pengertian skalar dan vektor. Yang pertama, skalar. Nah, apa itu skalar? Skalar adalah suatu besaran yang mempunyai besarnya saja. Skalar adalah suatu besaran yang mempunyai besarnya saja. Contoh skalar seperti panjang, waktu, massa, jarak, dan suhu. Yang kedua, vektor. Nah, apa itu vektor? Vektor adalah suatu besaran yang mempunyai besar dan arah. Vektor adalah suatu besaran yang mempunyai besar dan arah. Contoh vektor seperti kecepatan, percepatan, gaya, momentum, dan medan magnet. Menggambar vektor. Secara umum, vektor dapat digambarkan dengan ruas garis yang berarah. Seperti ini. Nah, di ujungnya itu yang dibulatkan berwarna merah merupakan anak panah yang menyatakan arah vektor. Untuk garis adalah panjang ruas garis yang menyatakan panjang vektor atau besar vektor. Penulisan vektor. Suatu vektor dapat digambarkan dengan anak panah. Di sini ada sebuah contoh, yaitu sebuah vektor perpindahan antara titik A ke titik B, atau bisa dinamakan vektor U, di mana titik A adalah titik pangkal vektor, sedangkan titik B adalah titik ujung vektor. Vektor di samping dinamakan vektor AB atau memisahkan dengan vektor U. Dalam penulisan vektor, di atasnya itu harus menggunakan anak panah. Dan penulisan vektor jika menggunakan huruf kapital itu harus menggunakan dua huruf. Nah, seperti vektor AB. Nah, sedangkan menggunakan huruf kecil itu harus menggunakan satu huruf. Seperti vektor U. Panjang vektor. Di sini ada sebuah vektor perpindahan dari titik A ke titik B, atau kita memisahkan dengan vektor U. Nah, untuk panjang vektor itu ditulis seperti bentuk mutlak, yaitu menggunakan dua garis lurus. Dan di dalamnya itu ada sebuah vektor. Di sini ada sebuah vektor AB atau vektor U. Nah, ini dinamakan panjang vektor AB atau panjang vektor U. Jenis-jenis vektor. Yang pertama, vektor 0. Vektor 0 merupakan sebuah vektor yang titik awal dan titik ujungnya sama atau berimpit.
vektor 0 mempunyai panjang 0 dan arahnya tak tentu. Yang kedua, vektor basis. Vektor basis merupakan sebuah vektor yang besarnya satu satuan dan arahnya searah dengan sumbu-sumbu koordinat. Vektor basis. Nah, di sini salah satu bentuk vektor basis yang memiliki koordinat 3 dimensi, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Di mana vektor basis yang searah dengan sumbu X dinamakan vektor I. Perhatikan garis yang berwarna kuning. Kan dia searah dengan sumbu X. Sedangkan yang kedua, vektor basis searah dengan sumbu Y dinamakan vektor J. Perhatikan garis yang berwarna biru. Yang ketiga, vektor basis searah dengan sumbu Z itu dinamakan vektor K. Perhatikan garis yang berwarna merah. Jenis-jenis vektor yang ketiga yaitu vektor posisi. Nah, vektor posisi adalah suatu vektor yang titik pangkalnya di titik asal koordinat atau titik O dan titik ujungnya ada di suatu titik tertentu. Nah, di sini adalah salah satu vektor posisi yang mana titik asal koordinatnya itu ada di 0 atau kita misalkan titik O, kemudian titik ujungnya ada titik A, titik B, titik C. Di mana posisi di titik A terhadap pusat O, nah, maka ditulis vektor OA atau di huruf kecil adalah vektor A. Sedangkan yang kedua, posisi di titik B terhadap pusat O, nah, ditulis vektor OB atau huruf kecil adalah vektor B. Yang ketiga, posisi dari titik C terhadap pusat O, nah, ditulis vektor OC atau di huruf kecil adalah vektor C. Vektor posisi. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana vektor posisi ini di dalam penjumlahan atau pengurangan. Nah, sebagai contoh, coba kalian perhatikan, di sini ada segitiga OAB. Nah, di sini kita akan melihat bentuk posisi A ke B. Maka, untuk mengetahuinya, kita akan menjumlahkan vektor OA ditambah dengan vektor AB itu sama dengan vektor OB. Lalu kita keluarkan vektor AB-nya, itu akan menjadi vektor AB sama dengan vektor OB dikurangi dengan vektor OA. Maka akan mendapatkan vektor AB sama dengan vektor B dikurang vektor A. Kenapa? Karena kan kita memisahkan bahwa vektor OB itu dengan huruf kecil sebagai B. Sedangkan vektor OA di huruf kecil sebagai vektor A. Nah, vektor posisi seperti ini itu memudahkan kita untuk menjumlahkan atau mengurangi vektor yang lain yang tidak berpangkal di titik O. Nah, karena kan seperti vektor AB ini, dia tidak berpangkal di titik O. Maka vektor AB itu sama dengan vektor B dikurangi dengan vektor A. Kesamaan antar dua vektor. Dua vektor dikatakan sama apabila panjang dan arahnya sama. Contohnya seperti gambar ini. Nah, ini panjang AB sama dengan panjang CD. Kemudian arahnya juga sama. Arah AB sama dengan arah CD. Maka vektor AB sama dengan vektor CD. Dan AB sejajar dengan CD.
perlu kalian ingat bahwa kesamaan antar dua vektor ini tidak bergantung pada letaknya, tetapi dia bergantung pada panjang dan arahnya. Nah, coba kalian perhatikan antara panjang AB dengan panjang BA. Nah, panjang vektor AB itu sama dengan panjang vektor BA. Tetapi tidak berarti kedua vektor ini sama, karena harus dilihat arahnya. Jika titik ujung dan pangkalnya berlawanan, maka vektor AB itu sama dengan negatif vektor BA. Kenapa? Karena arah titik ujung AB dengan BA itu berlawanan arah. Teorema titik tengah. Coba kalian perhatikan, di sini ada sebuah segitiga OAB, di mana titik A dan B di tengah-tengahnya itu ada titik M. Lalu titik M ke titik O, kita tarik garis, maka dapatlah vektor M. Nah, untuk mengetahui posisi titik tengah OM ini, kita kaitkan ke vektor posisi, yang mana vektor AB sama dengan vektor B dikurang vektor A. Nah, untuk vektor AM itu sama dengan vektor MB, yang mana vektor AM itu setengah dari vektor AB. Dan vektor AM sama dengan setengah vektor AB tadi kan vektor B dikurang vektor A. Jadi vektor AM sama dengan setengah vektor B dikurang vektor A. Teorema titik tengah. Nah, di sini kita sambung yang tadi, sebuah segitiga OAB di mana titik tengahnya itu adalah titik M. Nah, di sini kita akan mengetahui letak posisi vektor M. Nah, yaitu letak posisi vektor M itu penjumlahan dari vektor OA ditambah vektor AM. Selanjutnya, vektor OM itu sama dengan vektor A ditambah vektor AM yang kita dapat tadi adalah setengah vektor B dikurang vektor A. Lalu kita kalikan ke dalam, setengah dikalikan vektor B dikurang setengah dikalikan vektor A. Dapatlah vektor OM sama dengan vektor A ditambah setengah vektor B dikurang setengah vektor A. Lalu kita jumlahkan yang bervariabel sama, yaitu vektor A dikurang setengah vektor A. Nah, nilai vektor A itu adalah 1. Jadi 1 dikurang setengah itu hasilnya setengah. Jadi setengah vektor A ditambah setengah vektor B. Dapatlah vektor OM sama dengan setengah vektor A ditambah vektor B. Atau kita memisalkan dengan vektor OM ini dengan vektor M. Sama dengan setengah vektor A ditambah vektor B. Selanjutnya kita masuk operasi vektor. Yang pertama, perkalian sebuah vektor dengan skalar. Nah, di sini kita memisalkan ada sebuah bilangan real, yaitu bilangan K. Nah, K itu adalah sebuah bilangan real. Kemudian ada sebuah vektor. Nah, di sini saya memberikan vektor A. Nah, dari sebuah bilangan real dengan vektor A itu akan menjadi sebuah perkalian, yaitu K dikalikan vektor A. Nah, saya memisalkan ada sebuah vektor A di sini, yang mana vektor A ini memiliki sebuah panjangnya, yaitu panjang
nya adalah satu satuan. Nah, sedangkan arahnya itu membentuk ke sebelah kanan atau membentuk ke atas. Kemudian yang kedua itu saya memisalkan dengan dua vektor A, yang mana panjang vektornya itu memiliki dua satuan. Berbeda dengan yang pertama tadi, yang mana yang pertama tadi panjangnya adalah 1, sedangkan yang kedua ini adalah 2, tetapi arahnya sama, yaitu membentuk ke sebelah kanan atau ke atas. Nah, berarti itu menyatakan bahwa nilai K itu lebih besar dari 0, karena K-nya memiliki nilainya 2 lebih besar dari 0. Selanjutnya kita memisalkan apabila dia berbentuk negatif. Di sini negatif 3 vektor A. Nah, ini panjangnya memiliki 3 satuan. Nah, tetapi di sini arahnya yang berbeda. Berarti arahnya ke bawah atau sebelah kiri. Karena dia berbentuk negatif, maka arahnya itu memiliki berlawanan ke sebelah kiri. Maka nilai K-nya itu lebih kecil dari 0, karena K-nya itu negatif. Untuk itu, dari bilangan di sini menunjukkan berapa kali panjang dari vektor sebelumnya. Nah, untuk tanda negatif atau minus itu menunjukkan kebalikan arah atau bisa dikatakan dengan arahnya berlawanan. Operasi vektor yang kedua adalah penjumlahan vektor. Nah, jumlah dua vektor atau lebih biasanya disebut dengan vektor hasil atau resultan. Untuk penjumlahan dua vektor ini digunakan dengan 3 metode. Nah, metode yang pertama adalah metode segitiga. Di sini saya memisalkan ada sebuah vektor AB sama dengan vektor A. Bentuk gambarnya seperti ini. Dia bentuk garis lurus. Kemudian ada vektor ABC sama dengan vektor B. Bentuk gambarnya seperti ini, dia tegak ke atas tanda-tandanya. Nah, dari dua vektor ini itu kita gabungkan. Maka yang pertama vektor AB, garisnya tetap vektor AB, lalu vektor BC itu kita hubungkan ke titik ujung vektor AB seperti ini. Lalu kita akan mencari vektor AC. Nah, vektor AC. Nah, bagaimana letak vektor AC? Nah, vektor AC itu sama dengan dari penjumlahan antara vektor AB ditambah dengan vektor BC. Nah, kenapa di sini saya memberikan tanda merah antara titik B ini? Nah, karena antara vektor ujung AB berhubungan dengan vektor awal di titik BC, maka habis, maka akan menjadi vektor AC. Atau sama dengan vektor A ditambah vektor B. Karena vektor AB di sini saya memisahkan dengan vektor A. Sedangkan vektor BC memisahkan dengan vektor B. Maka vektor A, hasil dari vektor AC sama dengan vektor A ditambah vektor B.
Penjumlahan dua vektor metode yang kedua yaitu metode jajar jenjang. Nah, di sini saya misalkan ada sebuah vektor sama dengan vektor di segitiga tadi, yaitu vektor AB sama dengan vektor A dan vektor BC sama dengan vektor B. Lalu dua vektor ini kita gabungkan, akan menjadi seperti ini, vektor AB. Nah, ini vektor BC kita hubungkan ke vektor AB, tapi dia bermula di titik A. Nah, seperti ini. Kemudian di titik ujung B ada garis putih putus, karena dia berbentuk jajar jenjang, maka seperti ini. Kemudian dihubungkan lagi di atasnya dengan garis putus-putus. Lalu di ujung titik A ini akan membentuk suatu garis perjumlahan antara vektor A ditambah vektor B. Nah, ini adalah bentuk metode jajar jenjang. Penjumlahan dua vektor dengan metode yang ketiga yaitu metode poligon. Nah, metode poligon ini biasanya digunakan untuk menentukan penjumlahan lebih dari 3 vektor. Bentuk gambarnya seperti ini. Nah, ini ada vektor AB, vektor BC, vektor CD, vektor DE. Kemudian, penjumlahannya adalah vektor AB ditambah vektor BC ditambah vektor CD ditambah vektor DE itu menghasilkan vektor AE, di mana vektor AB bertemu dengan vektor BC, maka titik ujung B bertemu dengan titik awal B itu habis, seperti ini, yang digunakan dengan tanda merah. Ini C juga, D juga, maka menghasilkan vektor AE.